Nah, ini sebagian berkas saya letakkan di sini. Ini berkas-berkas yang sudah disusun ya. Mulai dari misalnya kayak dokumen pendidikan, ya sudah oke ya, penelitian dan lain-lain. Ini surat yang akan dilegalisir ya. Ya, ini ada 3 rangkap, ini yang asli. Ya, ini yang 3 rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Ini pukul 03.26 waktu Indonesia Tengah ya. Masih berkutat menyiapkan berkas untuk usulan jabatan fungsional lektor ya. Ini belum tahu apakah bisa lektor 300 atau lektor 200 ya. Nah, ini saya ingin berbagi kepada teman-teman ya apa yang saya rasakan selama menyusun ini, selama proses menyusun berkas ya. Kalau dibandingkan yang dari tenaga pengajar ke asisten ahli itu, kemarin waktu saya menyiapkan berkas menyiapkan dupaknya itu ya, dupak untuk asisten ahli ya tidak terlalu seperti sekarang ini ya. Kalau untuk lektor memang agak lebih cukup ekstra ya, pikiran, tenaga dan juga harus banyak membaca gitu ya. Ini sudah hari ketiga kalau tidak salah saya yang apa istilahnya ya, tidur sampai pagi ini ya. Yang pertama itu saya pikir yang perlu kita pelajari adalah PO/PAK, pedoman operasional, penilaian angka kredit, kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen ya. Jadi teman-teman kalau bisa di print ya, setelah di download itu ada di internet, tinggal ketik saja PO/PAK, kenaikan jabatan akademik pangkat dosen gitu. Mana tadi yang sudah saya print? Jadi memang kemarin karena keterbatasan kertas itu saya print satu halaman ini, satu lembar ini 2 halaman ya. Saya cuman ini ya, yang saya print itu langsung ke unsur utamanya ini ya, sehingga di sana juga nanti ada contoh dari bagaimana cara menghitung angka kredit itu. Kenapa harus baca ini dulu? Kalau saya kemarin itu hanya ini ya, yang penting buat artikel, kemudian publish ya, ke Sinta, ke ini itu gitu ya, kan diusahakan Sinta ya, ataukah ke proceeding internasional ya, yang terindeks WOS atau Scopus dan lain sebagainya, tanpa tahu berapa poinnya ya. Kalau artikel sih saya sedikit banyak tahu ya. Yang lain-lain ini ya, unsur-unsur yang banyak ini, misalnya pendidikan itu apa saja unsur yang memiliki angka kredit yang tinggi. Nah, itu yang perlu kita baca di sini. Pendidikan, penelitian, pengabdian sama penunjang. Jadi kalau kita tidak baca ini ya kita hanya meraba-raba ya, pokoknya hanya mengumpulkan tanpa tahu mana yang prioritas gitu ya. Nah, kalau jurnal kan kita tahu ya Kak, misalnya kalau yang peringkat 1-2 itu kreditnya 25 ya, kalau 3-4 itu 20, 5-6 itu 15. Dan kalau jurnal yang misalnya masih ber-ISSN ya, jurnal nasional itu 10.
Nah, sedangkan kalau proceeding ya yang terindeks Scopus, Wabos mungkin ya, itu bisa angka kreditnya dapat 30 ya. Jadi kalau kita tahu di awal apa-apa saja yang angka kreditnya tinggi, tentu kita bisa prioritaskan itu ya, di samping juga melakukan tridharma yang lain itu ya. Tapi supaya dapat angka kredit yang tinggi, kita bisa mengutamakan itu terlebih dahulu ya, ukur referensi dan lain-lain ini. Saya pikir kita berpedoman ke sini dulu supaya kita nanti terbuka pikiran kita mana yang prioritas ya, apa-apa yang harus dikumpulkan begitu ya untuk angka kreditnya ini begitu. Mungkin ada yang punya target lektor 300 gitu ya, atau juga yang mungkin loncat apa namanya tadi itu, loncat jabatan ya. Kalau saya lihat itu ada juga bisa dari asisten ahli ke lektor kepala gitu ya, atau dari lektor ke profesor gitu ya. Kalau soal syarat-syarat ya, syarat-syaratnya itu ya saya pikir ini bisa diminta ke bagian kepegawaian ya. Namun mungkin seperti yang perlu saya jelaskan, ada kartu pegawai. Nah, untuk kartu pegawai ini saya juga agak bermasalah karena sudah setahun lebih ajukan, namun kartunya sampai sekarang belum saya terima ya. Sehingga saya menggunakan kartu ASN virtual ya, yang katanya juga sama kegunaannya dengan atau fungsinya dengan kartu pegawai. Kemudian SK CPNS, SK PNS, SK pangkat dan jabatan terakhir ya, itu kan kalau ini melekat ke SK PNS biasanya. Yang pangkat ya, kalau yang jabatan itu yang ini ya, kalau sebelumnya asisten ahli, nah itu yang akan kita kumpulkan. Kemudian penilaian angka kredit ya, atau PAK yang terakhir yang asisten ahli itu, kalau kita mau ke lektor ya. Kemudian surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi ini kita ajukan dari, kalau saya itu dari prodi ke kepegawaian, nanti kepegawaian yang ke ini ya, yang mengeluarkan surat, apakah kita bisa, apakah kepegawaian langsung ke pusat atau kita yang membawa gitu ya. Kemudian surat keterangan melaksanakan kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi. Nah, itu yang empat itu ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Itu rupanya akan kita isi satu-satu nanti. Surat keterangan membina mata kuliah ya. Kemudian SKP 2 tahun terakhir. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum buat SKP misalnya, itu dibuat dulu karena kan kita akan minta tanda tangan ini itu ya. Nah, itu diurus terlebih dahulu, dilengkapi begitu. Nabi edukasi.